Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat setia Mat Shirazi, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan ngasih pembahasan UNBK ya, yang SMP tahun 2019 matematika untuk paket yang lainnya. Karena sebenarnya saya sudah membuat pembahasan tapi dengan paket yang berbeda. Nah, di sini ini paket saya namakan paket 1 karena nanti akan ada paket-paket berikutnya. Kalau ingin tahu pembahasan yang sebenarnya saya buat, cari gambar yang seperti ini lah. Ini merupakan pembahasan UNBK dengan paket yang kedua. Saya namakan paket kedua ya. Nah, ini sudah saya buat. Nah, kenapa saya bikin lagi dengan paket yang berbeda? Ya tujuannya agar untuk karena soalnya kan beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda, ada angkanya yang diganti. Nah, ini kenapa saya berikan bahasan lagi dengan paket yang lain, harapannya untuk memperkaya pemahaman Anda. Karena nanti mungkin bisa jadi cara yang saya sajikan juga berbeda. Nah, oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ini soalnya asli apa bukan? Sebetulnya ini soalnya asli ya, akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, jadi soal UN yang akan kita bahas yaitu bentuknya seperti ini. Ini adalah soal UNKP atau berbasis kertas yang kemudian di scan. Nah, soalnya itu seperti ini. Oke. Ya, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan saya sajikan dulu ya. Perlu diketahui, ini saya ulang lagi biar lebih kuat. Jadi, sebelumnya itu saya di tahun 2018 itu sudah membuat pemantapan ya. Ternyata itu soalnya itu sama dengan UNBK yang asli tahun 2018. Nah, dan ternyata tahun kemarin, tahun 2019, itu juga saya sudah membuatnya. Saya sudah membuatnya ini, soalnya kayak gini, ini soalnya pemantapan UNBK 2019. Pemantapan itu istilah lain dari prediksi. Nah, ternyata soalnya itu tidak jauh beda dengan soal UN yang sesungguhnya. Nanti silakan dibandingkan, lihat ini dulu, lihat ini, nanti kemudian bandingkan dengan video yang akan kita bahas. Nah, nanti mungkin sekitar 90% itu banyak yang keluar. Oke, kita mulai di soal nomor 1 tentang pecahan. Jadi urutan pecahan terkecil ke terbesar. Oke, jangan sampai terbalik. Nah, ini ada pecahan desimal, persentase, kemudian desimal, pecahan biasa, kemudian desimal. Karena desimalnya ada 2 ya, berarti kita sepakati kita akan ubah ke desimal semuanya biar sama. Karena untuk mengurutkan itu harus disamakan semuanya. Entah disamakan ke persen atau disamakan ke pecahan, terserah. Nah, 55% itu sama aja dengan 0,55. Kok bisa? Iya, kan 55% itu 55 per 100. Sehingga 0,55 jadinya. Lanjut 0,6. 0,6 ini ya memang sebetulnya 0,6 ya 0,6. Cuman karena di sini di belakang koma ada 2 angka sehingga ini kita rekayasa. 0,6 itu sama aja dengan 0,60 atau 00 tambah 0 lagi juga nggak masalah ya. Nggak masalah karena ini nggak ada pengaruhnya ya. Jadi ini hanya rekayasa saja biar untuk mengetahui bahwa 55% dengan 0,6 itu lebih kecil 55%. Seperti itu. Next, oke 2/3. 2/3 ini kita jadikan pecahan desimal. Caranya bisa kita menggunakan pembagian bersusun atau porogapit seperti ini. 2 dibagi 3 ya. 2 bagi 3 tentu tidak bisa karena lebih kecil yang dibagi ya. Sehingga ini kita kasih 0, ini kita kasih 0 rekayasa ya. Ini 20. Nah, saya kasih warna merah itu artinya ini bukan 0 sesungguhnya tapi ini 0 bantuan. Sehingga kalau seperti ini kan bisa 20 bagi 3 ya, 20 bagi 3 itu 6. Karena 6 dikali 3 itu 18. Nah, setelah itu kita kurangin 20 kurangi 18 kan 2. Nah, terus kemudian turun lagi, ini kan bisa kita tambahin 0 lagi di sini, 0 rekayasa ya. Sehingga 20 bagi 3 berapa? Ya 6. 6 kali 3 18. Nah, ternyata sama. Nah, dan seterusnya seperti ini. Sehingga ini kalau kita lanjutkan ya 0,66666 terus nggak ada batasnya. Karena ini terus selalu sisa 2. Nah, oke kita lanjutkan. Nah,
Oke. Nah, 0,6666 dan seterusnya. Ini kita bulatkan menjadi 0,67. Lanjut 0,58 ya 0,58. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mana yang terkecil, mana yang paling besar. Yang paling kecil tentu 0,55 ya. Yang kedua 0,58. Kemudian 0,6. Kemudian 2/3. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, semoga bisa dipahami. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like, komen ya, dan share. Dan setelah subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dengan harapan agar nanti akan ada notifikasi pemberitahuan video yang terupdate dari channel ini. Oke, next. Nomor 2, nilai dari 3 akar 3 pangkat negatif 2. Oke, caranya bermacam-macam. Seperti ini kita bisa pangkatnya ini kita bisa gunakan untuk kedua kedua angka ya. Jadi 3 pangkat min 2 akar 3 pangkat min 2 juga bisa. Atau cara lain juga ada. Cara lain nanti itu 3 kali akar 3 itu jadikan pangkat yang lain. Nah, ini cara seperti ini. 3 pangkat min 2 akar 3 pangkat min 2 ini ada sifatnya. Jadi ini masuk bab bilangan berpangkat. Nah, 3 pangkat min 2 akar 3 pangkat min 2. Kemudian mungkin ada pertanyaan, akar 3 itu bagaimana selanjutnya? Nah, akar 3 itu sebetulnya merupakan pangkat setengah. Nah, pangkat setengah. Sehingga kalau nanti dikalikan dengan min 2, sehingga jadi min 1 ya kan. Nah, terus pangkat min 2, min 1, pangkat negatif bagaimana? Pangkat negatif itu sejatinya bisa kita ubah menjadi bentuk seper. Jadi ini pangkat 1/3, ini 1/3 pangkat 2 ini 1/3. Nah, ini cara seperti itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya atau di pembahasan UN yang sebelumnya. Nah, untuk ini berbeda, saya kalikan karena kali berarti ini pangkatnya jadi tambah. Nah, min 2 min 1 berarti jadi min 3. Nah, pangkat negatif itu jadi seper, berarti seper 3 pangkat 3. Nah, seperti 3 pangkat ini negatifnya hilang, cuman dia jadi seper, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda keliru ini kasih min, bukan. Jadi cara menghilangkan ini yaitu diubah menjadi 1/3 pangkat 3 yaitu 1/27. Oke, next. Ya, nomor 3 ini merupakan hasil bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar sebetulnya saya sudah membuat video pembahasan tentang bentuk akar. Bagi Anda yang belum memahami tentang bentuk akar, sudah saya berikan kapan hari itu sampai 4 bagian ya, 4 episode itu mengupas tuntas tentang bentuk akar. Oke, ini ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, berarti kita kalikan dulu. Ya, cara mengalikan ya sesama akar dikalikan. Oke, ini kalikan dulu. Berarti 3 akar 56. Jadi di dalam akar dikalikan. Nah, 3 kali 6 ini 5 akar 14. Oke, selanjutnya bilangan akar itu bisa kita sederhanakan, bisa kita jumlah atau kurangi, asalkan yang di dalam akar itu sama. Nah, sementara ini berbeda, ini 56, ini 14. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya udah, berarti ini harus kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Nah, 50 itu 14 kali berapa? Itu 14 ya kan ini. Acuannya kan 14 kan, harus sama-sama 14-nya. 14 kali 4 kan ya. Kenapa kok disamakan dengan 14? Karena 14 ini sudah nggak bisa dipecah lagi. 14 ya sudah 14. Sehingga salah satunya ya ini kita ubah menjadi 14 juga yang 56 ini. Nah, ini akar 4 kali 14. Akarnya 4 berapa? 2. Nah, 3 kali 2 6. 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Nah, ini sudah sama-sama akar 14-nya sehingga yang kita jumlah itu angka yang di luar akar, seret. Nah, 11 akar 14 sehingga jawabannya adalah D. Oke ya. Oke, mohon maaf mungkin penjelasan saya agak lama karena sengaja ini saya membuat video yang detail banget. Mungkin ini 1 jam lebih pembuatannya. Jadi ya mohon dinikmati lah. Next, nomor 4.
Oke, ini merupakan soal apa ya? Ini aplikasi dari bilangan bulat, tapi ini merupakan soal cerita. Biasanya soal cerita itu akan membutuhkan pemikiran yang agak sulit ya, karena ini harus menyerap kemampuan membaca. Sementara banyak orang yang tidak suka membaca. Oke, pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan 4 untuk benar, min 2 untuk salah, min 1 untuk soal yang tidak dijawab. Ada 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal, berarti yang tidak dijawab itu 2 soal. Dan ternyata skornya adalah 100. Nah, berapakah banyak soal yang dijawab Amir dengan benar? Oke, yang pertama kita tulis dulu yang ketentuannya. Benar itu kali 4, salah itu kali min 2, kosong atau tidak dijawab kali min 1. Nah, skornya Amir itu kan 100. Nah, 4 kali B. Kenapa kok kali 4? Ya karena yang benar kan dikalikan 4. Nah, B itu apa? B itu banyak soal yang benar. S itu banyak soal yang salah. Jadi min 2 kali S. Kemudian kosong itu min 1, berarti min 1 kali 2. Kenapa kali 2? Karena yang kosong yang tidak dijawab oleh Amir kan ada 2 soal. Kok tahu kalau 2 soal? Iya kan ini 50 soal. Yang dijawab 48, berarti yang kosong kan 2. Nah, ini kita jumlah ya. Ini kalau kita ini kan hasilnya kan 100. Jadi ini menjadi suatu persamaan kayak gini. 4B kurangi 2S kurangi 2 itu hasilnya itu 100. Atau ini bisa kita pindah. Min 2 pindah ke kanan jadi plus sehingga 102. Nah, setelah itu berarti kali dibagi 2 semuanya berarti 2B min S sama dengan 51. Nah, ini belum bisa kita mengerjakan ya, belum bisa kita lanjutkan, maksud saya ini harus membutuhkan bentuk yang lain. Yaitu apa? Yang dijawab kan 48 soal. Nah, berarti banyak soal yang benar ditambah banyak soal yang salah itu pasti jumlahnya itu 48. Nah, jadi ini sudah ada 2 persamaan ya. Satunya yang atas ini yang bawah. Sehingga kalau sudah ada dua persamaan untuk mencari B dan S itu mudah. Kita tinggal menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, ini kita karena hitanya adalah B, berarti ini kita hilangkan S-nya, yaitu ditambah ya. Tambah, ini berarti B tambah 2B ya 3B. Ini 99. Berarti B adalah 99 dibagi 3, yaitu 33 soal B. Oke, next berikutnya. Soal nomor 5. Ini memang soal ini yang tahun lalu ya, yang sudah mengalami. Ini banyak yang kebingungan karena soal ini merupakan soal HOTS ya. HOTS itu artinya ini tidak menggunakan rumus, cuman ini menggunakan logika Anda. Ada sih rumus tapi ya nanti akan sulit. Oke, yang pertama pahami bahwa untuk penentuan bulan itu kan ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 atau 29 hari, itu untuk yang Februari. Nah, aturannya itu kita gunakan aturan tangan kayak gini ya. Jadi lihat tangan kiri dan kanan kalian. Kalau Januari itu kan mulainya Januari. Jadi yang dia itu kayak gunung ini, itu artinya dia itu 31. Kalau yang enggak berarti 30 atau 28. Khusus Februari ya. Ini 31. Mei 31, Juli 31, Juni 30. Setelah Juli itu Agustus 31 lagi. Jadi gitu. Jadi yang yang tinggi kayak gunung ini itu 31 hari. Oke, next. Nah, di sini diketahui bahwa Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas itu 2 Mei itu hari Selasa. Berarti ini Mei ya. Ini saya gunakan logika, saya nggak gunakan rumus. Karena ini kan sampai Agustus saja, jadi mudah. Nah, ini 2 Mei. Nah, 2 Mei itu hari Selasa. Berarti 1 minggu berikutnya itu tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Karena ditambah 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selalu, jadi kelipatan 9, kelipatan 7. Tambah 7 lagi 16, tambah 7 lagi 23, tambah 7 lagi 30. Nah, Mei itu kan ada 31 hari, sehingga 31
Mei itu hari Rabu. Nah, karena 31 Mei hari Rabu, berarti ya 1 Juni itu hari Kamis kan? 1 Juni. Berikutnya ini tambah 7 kan 8, tambah 7 15, tambah 7 22, tambah 7 29. Juni itu kan ada 30 hari ya kan? Berarti ini 30. Sehingga 1 Juli itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, ini 1 Juli. Nah, 1 tambah 7, 8 tambah 7, oke. Nah, 29. Sabtu itu tanggal 29. Nah, karena Juli itu ada 31 hari, berarti tanggal 30 itu pasti hari Minggu. Oke, hari Minggu. Tanggal 31 hari Senin. Nah, berarti 1 Agustus itu jatuh pada hari Selasa, ya Kak? Selasa. Nah, ini berarti tambah 7 lagi, terus, nah, 17 Agustus, oke, berarti yang, nah, ini, hari Kamis, sehingga jawabannya adalah B. Nah, ini kita tidak menggunakan rumus ini, menggunakan logika saja. Atau kalau Anda ingin menggunakan cara yang lain, boleh menggunakan cara seperti ini. Mei, 2 sampai 31 hari, kan 29 hari. Tanggal 1 tambah 30, 30, oke. Jadi cara ini bisa diterapkan manakala Anda juga memahami tentang aturan 31 dan 30 pada aturan tangan kedua tangan ini. Nah, jadi kita lihat banyaknya hari, total semuanya kan 107. Nah, ternyata dari tanggal 2 ke 17 Agustus itu adalah 107 hari. Kemudian kita bagi berapa? Bagi dengan 7. Loh, kenapa kebagi 7? Karena 1 minggu itu kan 7 hari. Nah, sehingga kan polanya kan bagi 7. Oke, 10 bagi 7 kan 1. 1 kali 7, 7. 10 kurangi 7 kan 3. 7 turun. 37 bagi 7. Nah, sorry. 37 bagi 7. Itu bisa di sini harusnya ya, sorry. 5. 5 kali 7, 35. Sehingga ini kurangi 35, 2. Oh, 2. 2 dibagi kan nggak bisa. Berarti ini sisa 2. Karena sisa 2 berarti 2 hari setelah Selasa. Kenapa kok Selasa? Ya kan awalnya kan 2 Mei kan Selasa. 2 Mei setelah hari Selasa itu adalah hari Kamis. Nah, ini cara cepatnya. Ya, berikutnya next. Nomor 6. Seorang pemborong mau menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena satu hal pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Oke, ini soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, silakan Anda bagi yang belum memahami balik nilai, saya sudah membuat video ini ya tentang khusus tentang perbandingan balik nilai dan insya Allah lebih mudah. Jadi cara cepatnya aja langsung karena asumsi saya Anda sudah mempelajari video yang sudah saya berikan tentang berbalik nilai. Oke. Jadi kita kalikan. Kalau berbalik nilai itu yang sama adalah perkaliannya. Hari dengan pekerja kita kalikan. Banyaknya pekerja dikalikan dengan hari yang kedua ini, 28 hari. Terus ini jangan dikalikan hasilnya, jangan dicari hasilnya, nanti terlalu lama. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret, pasti bisa coret. Ya, ini bagi jadi 28. 49 dengan 28 kan sebetulnya bisa ya, dibagi 7. Nah, 4 juga bisa dengan 4. Nah, ini kan bagi 4, 7, ini bagi 4, 16. 7 kan bisa membagi 49 kan 7 ya. Nah, 7 dikali 16 yaitu 112 pekerja. Nah, tapi Anda jangan buru-buru langsung mencoret atau memilih jawaban yang D. Karena apa? Karena ditanya adalah yang ditambah. Jadi sekali lagi tolong jangan langsung otomatis memilih jawabannya D. Karena apa? Karena lihat dulu soalnya. Ini jebakan ya, jebakan. Yang ditanya adalah banyaknya pekerja yang harus ditambah atau tambahan. Nah, pekerja mula-mula itu kan ada 64 orang. Kemudian kalau harus selesai itu harusnya 112 orang. Berarti kan ada tambahan, ada selisihnya. Ya. 112 kurangi 64 itu adalah 48 orang. Sehingga jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut.
Oke, ini merupakan yang tadi saya informasikan bahwa saya sudah membuat video tentang perbandingan balik nilai. Nah, ini ya. Jadi silakan dipelajari, insya Allah bermanfaat ini ya. Lanjut. Ya, soal nomor 7 tentang perbandingan. Perbandingan bertingkat ini ya. Jadi A sama dengan 2/3 I. I sama dengan 25 R. Perbandingan A, I, dan R. Yang pertama kita ubah dulu biar enak. A sama dengan 2/3 I itu artinya A per I itu sama dengan 2/3. Atau A banding I sama dengan 2/3, sama aja. Lanjut. I sama dengan 2/5 R itu artinya I per R atau I banding R itu sama dengan 2/5. Yang ditanya apa? Tanya adalah A banding I banding R. Air. Nah, bagaimana caranya? Sekarang diperhatikan, kan logikanya kan kita hanya menggabung aja A banding I banding R. Tetapi masalahnya I ini nggak sama, 3 sama 2. Kalau sama enak langsung kita gabungkan. Berarti harus disamakan. Cara menyamakannya ya kita gunakan KPK dari 3 dan 2. Atau lebih enak kita kalikan silang. Ini kan 3, ini kalikan 2. Ini kan 2, kita kalikan dengan 3. Oke, yang atas kita kalikan 2. Sehingga menjadi 4/6. Ya, kalikan 2 semuanya. Jangan hanya 3, tapi yang ini juga. Next, IR kita kalikan dengan 3. Ya, sehingga ini menjadi 6/15. Karena dikali 3. Nah, sekarang perhatikan ini sudah sama-sama 6-nya. Berarti bisa kita gabung menjadi A banding I banding R. Sehingga A banding I banding R adalah 4/6/15 C. Next. Ya, seorang orang akan bangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Denahnya itu adalah 10 kali 8 cm. Skalanya berapa? Oke. Kalau ingin mencari skala, berarti kita bandingkan aja kan jarak gambar dibagi jarak sebenarnya. Ya kan? Sehingga 10 ini kita bandingkan dengan 25, 8 dengan 20. Dan jangan lupa ini kan meter, harus jadikan senti. Nah, oke, ini kita sederhanakan jadi 1/250. Ini juga gitu. Sama aja nanti hasilnya pasti sama. Nah, jadi 8 cm dibanding 20 meter atau 2000 cm. Jadi sama-sama sentinya ini. Ya, D jawabannya. Ya, nomor 9 tentang barisan aritmetika. Ini merupakan pelajaran kelas 8. Diketahui rumus UN itu 10N plus 3. Ditanya hasil penjumlahan suku yang ke-22 dan ke-24. Ini bukan min 22 tapi ini ke-22. Memang penulisan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, UN-nya kayak gini, ditanya suku yang ke-22 berarti N-nya diganti 22. Berarti 10 kali 22, 220 tambah 3, 223. Suku yang ini 24 berarti N-nya diganti 24. 10 kali 24, 240 tambah 3, 243. Karena ditanya penjumlahan, oke, ya kita jumlahin aja. Seret, 466. Ya, B jawabannya ya. Next. Oke, Ani menabung sebesar, oke, ini merupakan soal aritmatika sosial. Kelas 7 ini ya. Jadi tabungannya 800.000. Kemudian setelah beberapa bulan, ternyata tabungannya menjadi 992.000. Berarti ada bunganya. Bunganya berapa ya? Kita hitung selisihnya. Ini kurang ini berapa ini? 192.000. Kemudian bunganya kan 16% per tahun, oke? Bunganya itu 192.000 selama N bulan, karena ini kan bulan. Setelah itu kemudian bunganya 16 ya, N per 12 kali 16 per 100 ya, karena ini kan 16% kali tabungan awal. Jadi bukan tabungan yang akhir tapi tabungan awal 8.000. Nah, ini caranya. Kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan coret-coret saja, ya kan? Coret-coret.
ini dengan ini. Berarti tinggal, nah ini kan sudah nggak ada nolnya biar nggak ribet lihatnya. Oke, 8 dengan ini juga bisa sebetulnya. Atau 16 dengan ini, coret. Jadi berapa ini? 12. Oke. Nah, ini kita kalikan silang boleh ya. Jadi 12 kali 12, 8-nya jadi pembagi. Nah, ini juga bisa boleh kita coret. 3. Nah, 12 dengan 2 juga boleh ya. Sehingga ini 6. 3 kali 6, 18. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor berikutnya. Nomor 11. Ini masih tentang skala, tapi ini agak sedikit berpikir ya, karena ini kayaknya ini soal tentang Hodge ini. Oke, lanjut. Jadi Pak Anto ini akan membuat DNA gedung pada kertas. Kertasnya sudah ada ukurannya, kemudian gedungnya juga sudah ada. Pertanyaannya, skala yang mungkin. Nah, pertanyaan skala yang mungkin berarti kan sebetulnya skala kan banyak kemungkinan, ya kan? Cuma di sini pasti hanya ada satu jawaban. Oke, kemudian kita akan mencari skala dari gambar tersebut di kertas ini yang cukup itu seperti apa. Maka caranya kita bandingkan ya kan. 40 cm ini kita bandingkan dengan 30 diameter. Nah, meter kita ubah jadi cm sehingga menjadi 3200 cm. Kita kecilkan jadi 1 banding 80. Nah, kalau ingin ini jadi kita bandingkan lagi 30 dengan 28 ya. Nah, 1 banding 93,33 cm. Nah, skala yang digunakan harus lebih kecil dari 1 banding 80 dan 1 banding 93 agar kertasnya muat ya. Berarti harus lebih kecil. Terus untuk mencari skala yang lebih kecil bagaimana? Skala yang lebih kecil itu maksudnya adalah pembaginya yang lebih besar. Jadi kita lihat ini namanya pembaginya. Itu yang lebih besar itu yang mana? Yang lebih besar daripada 80 dan 93. Yang mana? Yaitu yang 1 banding 100. Ini yang mungkin. Kenapa enggak yang lain? Kalau misalkan saya memilih jawaban A, itu artinya 1 cm mewakili 25 cm. Ya kan? Kalau seperti ini yang A kita pakai, maka kertasnya tidak muat karena terlalu besar. Jadi 1 cm pada gambar itu mewakili 25 cm pada jarak sebenarnya. Itu nanti akan memakan banyak tempat. Jika kita pilih yang lebih kecil. Next. Oke, nomor 12. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Awalnya ada 20. Kemudian setelah T menit, tiba-tiba langsung menjadi 14.580. Oke, lanjut ya. Ini kita proses mula-mula. Mula-mula berarti kan T-nya 0. Mula-mula itu ada 20. Setelah 13 menit berikutnya, itu menjadi 60. Kok jadi 60? Bagaimana? Karena membelah diri menjadi 3. Oke, setiap 13 menit. Kemudian 13 menit berikutnya, berarti kan 26 menit. Itu menjadi 180 karena dikali 3. Kemudian di 13 menit berikutnya menjadi ini kali 3 berapa? 540. Kemudian 13 menit berikutnya menjadi 1620. 13 menit berikutnya, nah kan 60 menit menjadi 4860. 13 menit berikutnya menjadi ini kita kali. Nah ini kan sudah sama 4580. Artinya T yang dicari ini itu adalah 78 menit. Nah, kemudian di kalimat pertama, kalimat kedua ini diketahui lagi jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit. Nah, ini ada baru. Berarti banyak bakteri setelah waktu tersebut ada berapa? Nah, ini T-nya kan sudah ada tadi 78 menit. Berarti kan ini mula-mula kan 20. Oke. Setelah itu 26 menit berikutnya, kan ini ada keterangan 26 menit. Itu menjadi 60. 26 menit berikutnya menjadi 180. 26 menit berikutnya ya sampai 78 menit itu menjadi 540. Nah, kita berhenti di 78 menit. Kenapa? Karena sama dengan ini. Jadi T-nya sama 78 menit. Jadi sampai T sama dengan 78 menit itu ternyata bakterinya ada 540 bakteri. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Ya, ini bentuk aljabar, bentuk sederhana dari 4x plus 12y min 10z. Nah, ini merupakan soal yang paling mudah untuk UN ini ya.
Kenapa paling mudah? Karena tidak butuh banyak cara, hanya dilihat aja. Jadi untuk menyederhanakan berarti kita sama-sama X-nya 4X dengan min 8X berapa? 4 kurangi 8 berapa? Berarti min 4X. Nah, min 4X berarti mana 4 min 4X? Yaitu yang B. Ya udah jawabannya B. Jadi nomor 13 merupakan soal yang paling mudah. Atau kalau ingin lebih meyakinkan, kita cari yang Y, 12Y dengan plus 5Y ya. Nah, ini kan gampang kan ya. Ini dengan ini 17Y ya. Itu sama. Terus min 10Z dengan min 7Z. Min 10 tambah min 7 berarti min 17Z. Itu sama kan? Sehingga jawabannya B. Next. Ya, oke. Diketahui himpunan S semesta 1 sampai 10, E-nya 13579. Ditanya hasil dari A isan B komplement. Nah, komplement itu apa? Nah, nanti kita akan bahas. S-nya kan ini, A-nya itu 13579. B-nya itu 2357. Kemudian kita cari yang sama, ya karena tidak jadi isan, berarti yang sama. Ini sama ini. Ya. Kemudian berarti A, oke, A irisan B itu adalah 357. Nah, karena yang ditanya adalah A irisan B komplement, ya, complement. Nah, apa sih complement itu? Komplement itu adalah ini C ya. C itu biar lebih ingat, C itu selain ya. C selain. Nah, artinya selain, maksudnya selain. Jadi selain 357 itu yang mana? Yaitu kita cari 357 dari S ini yang mana aja? Selain 357 yaitu 1 2 4 6 8 9 10. D jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next. Oke, daerah hasil dari relasi ini, daerah hasil atau range itu adalah angka yang terpanah, bukan yang memanah tapi yang terpanah. Berarti 1 ya kan, 4, 9 dan 16. Berarti 1 4. Oke, B jawabannya. Next. Oke, diketahui persamaan ini ditanya nilai 2x min 3y. Oke, ini eliminasi substitusi. Ya, ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Kita akan mengeliminasi. Oke. Kita akan mengeliminasi. Oke, ini ditanya 2x min 7y. Oke, berarti ada cara cepatnya. Eliminasi kali 2 kali 1. Oke, ini kenapa kok saya kali 2? Ini karena saya kali 1. Biar nanti arahnya adalah ke 2x min 3y. Kok bisa? Oke, simak baik-baik. Ini kalau saya kalikan 2 menjadi 6x plus 4y sama dengan min 10. Nah, ini kemudian kalau kita oke, biar lebih paham. Nah, ini sengaja saya menggunakan cara cepat karena cara lamanya itu kan harus mencari x dan mencari y. Dan ini sudah saya bahas di pembahasan UN yang sebelumnya, yang paket yang kedua. Untuk yang paket yang ini akan saya gunakan cara cepat. Cara cepat itu cara rekayasa, di mana kita tidak usah mencari x dan y, tapi kita fokus ke yang ditanyakan, yaitu 2x min 3y. Nah, setelah kita kalikan 1 sama 2, ini kita balik, slide dibalik aja, atas dari bawah, bawah dari atas. Nah, sekarang perhatikan ini kalau kita kurangin 6x kurangi 4x, jadi 2x. 4 kurangi 7, jadi min 3. Min 10, min 2, ya min 12. Sehingga jawabannya kan sama kan, ya ini kan 2x min 3y, 2x min 3y, berarti jawabannya adalah min 12. Nah, seperti itu. Jadi ini cara cepatnya. Cara lamanya insya Allah saya yakin Anda sudah bisa melakukan sendiri, yaitu mencari x dan mencari y. Next. Ya, ini agak tidak jelas, tapi nggak apa, nanti akan saya tulis lagi. Jadi ada 1/6x plus 2 sama dengan 2/4x minus 1/2. Nilai K min 4. K itu apa? K itu adalah penyelesaian dari persamaan ini. K itu bisa jadi X-nya. Jadi K itu sama dengan X. Ini saya tulis lagi biar mudah. Lanjut, ini kita ubah. Ya, ini kan 2/4 kita kecilkan jadi 1/2. 1/2 itu kita jadikan pecahan biasa, jadi 3/2. Kok bisa? Ya, karena dikali 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3, berarti 3/2.
Nah, untuk menghilangkan pecahan biar gampang hitungnya, maka kita kalikan yang terbesar atau KPK 6 dan 2. Berapa? Yaitu 6. Kedua dikalikan 6, berarti ini nanti 6-nya hilang. Jadi, X, 1 X. Kalau dikalikan 6, 2 juga harus dikali 6 juga. 6. Setengah dikali 6 berapa? Ya 3. Ya. 3 per 2 dikalikan 6 berapa? 6 bagi 2 yaitu 3. Kayak gini. Jadi ini cara mudah untuk mempermudah untuk menghilangkan pecahan. Sebetulnya nggak usah dikali nggak apa-apa, cuman agak sulit karena pecahan. Makanya caranya ya kita kalikan dengan KPK-nya. Next. Kita pindah ruas ya. Kita kumpulkan X sama X, Y angka sesama K. Boleh X-nya ke kanan, terserah, tidak harus ke kiri semua. Saya suka kanan, kenapa? Karena biar tidak negatif. Oke, X pindah ke kanan jadi min 9 pindah jadi plus, sehingga jadinya 21 sama dengan 2X, berarti X-nya 21 per 2, yaitu 10,5 ya. Nah, kok nggak ada jawabannya? Tenang aja, karena ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah K-4. Nah, K-4 ya kan, berarti X-4. 10,5 dikurangi 4. Nah, 10 kurangi 4 berapa? 6. Ya udah 6,5 ya. 10,5 kurangi 4. Ya 10 kurangi 4 kan 6. 6,5. Jawabannya D. Next. Oke, ini soal tentang himpunan. Jadi ada 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, 5 anak membawa kain, peralatan lain jika banyak siswa dalam kelas tersebut ada 34. Oke, ini sebetulnya ada cara cepatnya. Karena apa? Karena ditanya adalah dan, sapu dan kain. Caranya bagaimana? Ini kan 34 orang jumlah anaknya. Dan ini selain angka yang di sini kita jumlah semua. Coba 18 tambah 24. Nah, ini berapa? Ditambah 5 itu berapa? Nanti pasti sisa. Ya, pasti akan lebih banyak. Ya. 24 tambah 5 saja sudah berapa ini? 29. Nah, 29 tambah 18 lebih dari 34. Nah, lebihnya itu adalah jawabannya. 5 kayak ini. Nah, jadi 18 ditambah 5 tambah 24. Itu berapa? Nanti hasilnya kurangin dengan 34. Maka ketemunya 13 anak. Oke. Itu kalau cara cepat. Kalau cara lamanya ya kita gunakan diagram Venn. Ini sapu, ini peralatan kain lap, ini X ya. Jadi X itu kita harus isi dulu karena ini yang utama. Jadi yang tengah-tengah, yang irisan dulu diisi X. Yang sapu itu ada 18 orang, berarti 18 min X. Ini X. Kenapa kalau 18 min X? Karena kalau dijumlah 18 min X dengan X itu kan hasilnya kan 18. Sama juga dengan yang L. Terus yang membawa peralatan lain itu di luar. Oke, lanjut. Ini kalau kita jumlah semua kan totalnya harusnya 34. Berarti kan 47 min X. Nah, 47 dikurangi berapa? Ada 34 dikurangi 13. Next. Diketahui fungsi AX plus B, diketahui lagi F-2, F4, ditanya A plus B. Oke, ini fungsinya. F-2 artinya X kan diganti min 2, berarti menjadi A kali min 2 tambah B. Kan diketahui sama dengan min 11. A kali min 2 ya min 2A. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Berikutnya yang kedua F4, berarti X-nya diganti 4. A kali 4 tambah B, jadi 4A plus B sama dengan 7. Ini kita eliminasi juga boleh. Eliminasi, ini B-nya kan udah sama-sama 1, sehingga kita kurangin aja. Kita kurangi, sehingga hati-hati ini ya, ini ada min, berarti ini 4 min 2. 4 min 2 itu artinya 4 ditambah 2, berarti 6A. 7 min 11, 7 min 11, minnya double, sehingga sama saja dengan 7 ditambah 11, yaitu 18. A sama dengan 18 bagi 6, yaitu 3. Karena A-nya 3, berarti tinggal dimasukkan
di salah satu persamaan, yang kedua boleh, yang satu boleh. 4 kali 3 12. 12 tambah berapa? Ada 7. Atau pindah aja, ruas ya. 12 pindah jadi min. 7 min 12. Berarti min 5 ya. Nah, yang ditanyakan apa? A plus B. Ya sudah, berarti 3 ditambah min 5, yaitu min 2. Jawabannya B. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Next. Oke, harga sepasang sepatu 2 kali harga pasang sandal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Oke, ini merupakan apa ini? SPLDV ya. Ini merupakan SPLDV juga boleh ini. Jadi kita misalkan harga sepatu X, sandal itu Y. Diketahui X itu sama dengan 2Y. Nah, dari mana kalimat ini? Dari kalimat pertama, harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. X sama dengan 2Y. Kemudian kalimat berikutnya, 2X ya sama plus 3Y sama dengan 420.000. Jadi nolnya saya hilangkan biar enak. Saya tulis 1000 aja. Kemudian kita substitusi. Kenapa nggak substitusi? Ini menurut saya lebih mudah karena ini sudah X sama dengan 2Y. Jadi X yang ada di sini kita ganti dengan 2Y. Nah, X-nya ganti 2Y karena ini merupakan cara substitusi. X-nya ganti 2Y. 2 kali 2Y 4Y. Oke. Ribunya saya skip dulu. Jadi 4Y plus 3Y sama dengan 420. 7Y sama dengan 40, berarti Y-nya sama dengan 60. Karena tadi 1000, berarti ini kasih 1000. Berarti Y-nya sandalnya itu 60.000. Karena Y 60.000, berarti X-nya berapa? 120.000. Kok tahu? Ya kan 2 kalinya. Nah, ditanya apa ini? 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Jadi 3Y plus 2Y. Berarti 3 kali 120 ditambah 2 kali 60. Nah, oke, jawabannya adalah C. Next. Ya, masih tentang sistem persamaan nilai 2 variabel. Ini merupakan pelajaran di kelas 8 tentang tempat parkir. Tempat parkir terdapat 90 kendaraan. Nah, 90 kendaraan itu nggak jelas. Itu ada mobil, ada sepeda motor. Yang jelas motornya ada berapa, mobilnya berapa, nggak tahu. Tapi intinya ada 90 kendaraan. Berarti bisa kita tulis, ini kan X-nya kan mobil, ini motor. Berarti kalimat pertama bisa kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 90. Total ya. Terus rodanya, jika dihitung roda keseluruhannya ada 248. Nah, roda mobil itu kan ada 4. Nah, motornya 2, berarti kan 4X tambah 2Y sama dengan 248. Ini kita kecilkan dibagi 2 biar enak. Jadi 2X plus Y sama dengan 124. Kita eliminasi. Dikurangi ya, karena ini sudah sama. Ini sama-sama tandanya sama-sama plus. Kurangin berarti menjadi 2X kurangi X. Ini kurangi ini 34. Kemudian X-nya 34, berarti Y-nya berapa? Kita tinggal masukkan di salah satu persamaan, boleh disamakan ini. Jadi X plus Y sama dengan 90. X-nya 34, Y-nya berapa? Kalau diisi menjadi hasilnya 90, yaitu 56. Karena 34 ditambah 56, itu hasilnya adalah 90. Tapi yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah biaya parkir sebuah mobil 5.000, motor 2.000, berapakah pendapatannya? Berarti ya 5.000X ditambah 2.000Y. Karena X-nya kan mobil, Y-nya motor, makanya 50.000X. Tinggal diisi saja, karena jumlahnya 34, yang Y 56. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik. Next. Ya, ini tentang gradien ya, persamaan garis sejajar maupun yang tegak lurus. Kalau yang tegak lurus itu insya Allah ada di apa ya, di pembahasan sebelumnya atau di soal pemantapan, soalnya mirip. Nah, kalau ini yang sejajar, sejajar itu artinya sama. Kita cari dulu gradiennya. Ini gradiennya adalah min 2. Kok tahu kalau min 2? Nah, ingat, kalau ada persamaan garis AXB sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B.
Jadi ini kan 2, ini kan 1, berarti min A per B, min 2 per 1, berarti min 2. Nah ini garis yang kedua, ini kan ini 1, ini 2, berarti min 1 per 2. Nah ini kan 1, ini min 2, berarti min 1 per min 2, yaitu setengah. Terus ini min 4 per 2, artinya min 2. Ini tanya sejajar, mana yang sejajar? Sejajar itu berarti yang sama. Ya, kalau tegak lurus itu sudah ada di pembahasan sebelumnya, ya di soal UN sebelumnya, di paket yang lain. Nah ini yang paket yang ini sejajar. Jadi intinya sama. Manakah yang sejajar? Berarti ini sama ini, 1 dan 4. Nah. Next. Ya, nomor 23 tentang lingkaran. Nah, ini soal kelas 8 ya. Panjang busur lingkaran dengan sudut 270 derajat, jari-jarinya 14. Oke. 270 derajat berarti ini ya. 3/4 lingkaran. Nah, ini. Nah, yang ini yang ditanyakan AB, bukannya kecil. Ya kan berarti 3/4 lingkaran. Caranya kan ditanya itu panjang busur, berarti hubungannya itu dengan keliling lingkaran. Kalau ditanya luas juring, berarti hubungannya ini dengan luas lingkaran. Oke, lanjut. Ini 270 derajat, ini 360 derajat. Kenapa 360? Karena satu putaran. Rumusnya keliling itu 2πr. Oke, ini kan 3/4. Ini kalau kita bagi dengan 90, bagi 90, bagi 90 itu 3/4. 2πr. P-nya 227, R-nya 14. Tinggal dihitung biasa ya. Nah, 4 ini bisa bagi 2, bisa bagi 14, sisanya 7. Ya, ini perhitungan biasa. Tinggal dikali aja, 3 kali 22, 66 cm. Baik, lanjut. Ya, panjang diagonal ruang FD, F ke D. Ini diagonal ruang balok ya. Ada rumusnya ya, yaitu ini. P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat terus diakar. Nah, P-nya berapa? 24. L-nya 8 atau 6 terserah, sama aja dibolak-balik. Ini cari kuadratnya 576, ini 36, ini 64, total semuanya hasilnya 676. Akar 676 itu sebetulnya ada, yaitu berapa? 26 cm, tapi yang ditanya di sini dalam bentuk akar, ya sudah, berarti kita langsung saja jawabannya adalah C. Next. Oke, ini segitiga yang kongruen antara PQR dan STU. Diketahui sudut R sama dengan sudut U, sudut Q sama dengan sudut S. Berarti biar lebih mudah, maka ini R-nya sama dengan U. Q sama dengan S. Nah, berarti otomatis P sama dengan T. Nah, manakah pasangan sisi yang sama panjang? Ya, kita cari. PR sama dengan SU. PR sama dengan SU. Oh, salah. Kenapa? Lihat ininya, tanda sudutnya. Ini kan biru sama hijau sama biru. Ini merah sama biru. Berarti salah. B. GR sama TU. GR sama TU. Oh, salah. Ya, GR kan ini biru merah biru. TU hijau biru. Berarti nggak sama. PQ sama SU. PQ sama SU. PQ sama SU juga beda, salah. Yang D, PQ sama ST. PQ sama ST, oke, sama ya. Jadi sama-sama diapit dengan sudut hijau dan merah. Sehingga jawabannya adalah D. Next. Oke, ini sudut dalam segitiga memang kelihatannya tidak jelas, tapi akan saya perjelas yang di sini. Sudut A itu adalah 2x plus 4, ini 8x plus 1, ini 4x plus 7. Jadi kita tahu bahwa total sudut segitiga dalamnya itu kan 180 derajat. Nah, kita total semua berarti sesama X dengan X yang nggak ada X-nya dengan nggak ada X-nya. 2X tambah 8X tambah 4X, 14X. 4 tambah 1 tambah 7, 12. 12-nya pindah ke kanan jadi min, berarti 180 kurangi 12, yaitu 168. X sama dengan 168 dibagi 14. Berapa? 12. Nah, yang ditanya bukan X tapi besar sudut BAC.
BAC. BAC itu artinya yang sudut A. Jadi lihat yang A ini. Kan yang tengah-tengah kan BAC kan berarti A. Kalau BCA berarti C. Kalau ABC berarti sudut B. Jadi seperti itu polanya ya. Kalau BAC berarti yang tanya adalah sudut A karena yang tengah. Sudut BAC itu berapa? Apa tadi? 2x tambah 4. Ya berarti x-nya kan sudah ada 12. Berarti 2 kali 12 tambah 4. Berapa? 28 derajat. Oke, lanjut. Suatu taman bentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal sekian. Panjang diagonal taman sebenarnya adalah berapa? Ini ada taman. Ya. Kita tahu bahwa diagonal persegi panjang itu panjangnya selalu sama, ya. Persegi juga sama, ya nggak sama itu ya jajar genjang itu nggak sama ya. Belah ketupat nggak sama, layang-layang nggak sama. Jadi yang pasti sama itu persegi dan dan persegi panjang. Oke, karena sama berarti bisa kita tulis 4x plus 10 sama dengan 6x min 2. Kita pindah-pindahin aja. 4x pindah ke kanan. Kenapa saya suka milih yang kanan? Karena kalau x kita kembali dikit nanti hasil negatif dan saya nggak suka. Jadi itu tergantung selera saja ya. Jadi ini min 2 pindah ke kiri jadi plus. Berarti ini 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 2, 6. Yang ditanya apa? Panjang diagonal. Jadi jebakan, jangan jawab A ya. Yang ditanya panjang diagonal bukan X. Nah, panjang diagonal itu kepilih salah satu. Cukup yang ini misalkan 4x plus 10. Berarti 4 kali 6 tambah 10. Berapa ini? 34. Bagaimana kalau saya ambil yang 6x min 2? Sama aja nanti hasilnya. Sama-sama 34. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Oke, nomor 28. Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 5 kali 4. Di tengahnya ada kolam berbentuk lingkaran diameternya 2,8 meter. Jadi ini taman, banyak rumputnya. Nah, ini kolamnya. Ditanya luas taman rumput. Nah, taman rumput berarti kan luas kotak persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 5 kali 4 meter ya. Nah, ini kan pi r kuadrat. Oke, R-nya 1,4. Kenapa ke 1,4? Karena diameternya 2,8. Ya, setengahnya 2,8 kan 1,4. R kuadrat, berarti 1,4 kuadrat. Jadi saya lebih suka saya tulis lagi 2 kali biar enak menghitungnya. Ini coret-coret dengan perhitungan biasa nanti ketemunya 6,16. 20 kurangi 6. Nah, berapa 20 kurangi 6? 13,84 D. Oke, next seperti itu jadi nomor 28 ya. Lanjut. Oke, 29. Diameter 5 persegi dengan kelilingnya 96. Oke, 5 tingginya 9 cm. Saya gambarkan biar lebih bisa membayangkan. Jadi 5 ya, alasnya berbentuk persegi dengan kelilingnya 96. Nah, keliling 96, berarti panjang sisinya berapa? Panjang sisi alasnya yaitu 24. Kok tahu kalau 24? Iya, karena 90 bagi 4. Ini kan 24 ditambah 24 tambah 24 tambah 24 itu totalnya 96. Terus diketahui lagi tingginya 5 itu 9. Ditanya apa ini? Volume. Oke. Volume 5 serumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, berarti luas alas berarti 24 kali 24. 3 bisa dicoret, bisa menjadi dengan 9, boleh diset juga dengan 24. Ya, 3 dengan 9 kan 3. 24 24 itu 76. Berarti 1728 cm kubik. Next. Oke, ini nggak jelas tapi nggak apa. Pada gambar tersebut panjang KM adalah, jadi diketahui KN-nya 15, N L 10, ditanya panjang KM. Nah, ini merupakan soal tentang kesebangunan. Oke, ini saya perjelas ya, 15 ini 10. Segitiga KMN itu sebangun dengan segitiga KML. KMN dengan KML sebangun. Cuma satunya yang KML itu dibalik. Karena sebangun maka berlaku perbandingan KM dibagi KN. Ya, ini yang segitiga KMN ya.
KM dibagi KN sama dengan KL per KM. KL per KM. Jadi yang di sini adalah perbandingan segitiga yang kecil, KMN, yang di sini perbandingan segitiga yang besar. Kenapa kok ini disebandingkan? Karena letaknya sama, bersesuaian maksudnya. KM itu bersesuaian dengan KL. KN bersesuaian dengan KM. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya. Ini 15, ini 25. KL kok 25 dari mana? Ya kan ini kan KL kan berarti 15 tambah 10 kan 25. Kita kalikan silang KM kuadrat ya kan. KM kuadrat dengan 25 kali 15. Berarti 375 sehingga KM sama dengan akar 375A. Ya lanjut, kurang 10 nomor. Oke, ini soal tentang menghitung tinggi gedung. Kalau di soal UN paket yang lain yang sebenarnya saya bahas itu tentang mengukur lebar sungai. Kalau ini tentang tinggi gedung. Nah, tapi caranya sama. Jadi makanya saya berharap Anda melihat pembahasan yang lain biar lebih kaya tentang cara-cara penyelesaian soal ini. Ya, ini diketahui pasti segitiga yang besar ini dengan segitiga yang kecil ini pasti sebangun, ya kan? Nah, diketahui tinggi ininya 8. Jadi pohonnya 8, ditanya gedung. Ini 10, ini 15. Ya sudah kita bandingkan aja. Tinggi gedung dibagi tinggi pohon kan bersesuaian, gak masalah dibandingkan dengan pohon. Berarti sama dengan 15 ya per 10. Oke, jadi tinggi gedung kita bandingkan dengan tinggi pohon karena letaknya bersesuaian. Jarak ke gedung dengan jarak ke pohon karena letaknya juga bersesuaian. Jadi ingat, yang atas ini merupakan segitiga yang besar, yang bawah segitiga yang kecil, ya kan? Jangan sampai terbalik. Jadi gedung per 8 berarti sama dengan 15 per 10. Ini jadi 3 per 2. Oke. Kita kalikan silang. Ya 8 dengan 2 bisa kita coret atau kita kalikan dulu juga boleh. 24 bagi 2 yaitu 12. Berarti jawabannya adalah jawabannya 12 berarti D. Oke ya. Next nomor 32. Volume suatu tabung dengan jari-jari alas 35 dan tingginya 12. Tabung rumusnya adalah volumenya PR kuadrat kali T. Nah, ini P-nya 22 per 7, R-nya 35 ya. Oke. Ya, ada ini kita tinggal menghitung. Ini paling enak 35 itu kita pecah jadi 35 kali 35. Nah, kayak gini biar gampang membaginya. Karena kan Anda tidak boleh menggunakan kalkulator. Coret-coret. Ketemunya hasilnya 6.200. Ya, pengrajin buat topi dari karton. Ini kayak topinya apa ini? Topinya penyihir ya. Oke, luas karton dibutuhkan adalah 26 ini merupakan panjang yang miring ini. Ini merupakan garis pelukis atau S. Ini merupakan diameter lingkaran yang kecil, yang ini merupakan jarak antara ini ke sini. Nah, kita tahu luas selimut kerucut yaitu yang atas ini, yang bentuknya seperti apa namanya? Cone ini ya, seperti ya kerucut ini. Ini kan rumusnya pi RS luasnya. Jadi bukan luas tabung ya, tapi bukan luas kerucut ya, tapi luas selimut kerucut. Rumusnya pi RS. Oke, P ini 10, ini 26. Nah, kenapa kok saya menggunakan P tetap ya karena ada biar mudah menghitung. P-nya tidak saya gunakan 3,14 tapi biarkan P. Nah, ini 260 P. Berikutnya luas daun topi itu artinya luas yang pinggir ini. Nah, berarti kan luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang dalam ini yang kecil. Berarti kan pi kali 20 kuadrat. PR kuadrat maksudnya. Ini kan juga PR kuadrat. Kok bisa 20? Iya kan ini kan yang besar itu kan jari-jarinya kan 20. Kok tahu? Karena ini kita kurangi ya. Lanjut. Lingkaran yang kecil ini 10 karena ini kan 20. Nah, next ini 400, ini 100 pi, berarti 300 pi. Nah, ini kan mudah daripada kita mencari pi terlebih dahulu. Jadi kita total luas topi berarti
260pi ditambah 300pi. Oke, ini 560pi. Nah, setelah itu kita ubah pi-nya kan 3,14, berarti jawabannya adalah ini, B. Oke, mungkin ada pertanyaan ini, dari mana kok bisa 20? Dari jarak ini ke sini itu kan 30. Berarti 30 kurangi 20 berarti ini 10. Nah, karena ini 10, ini 20, ini kan juga 10, berarti diameternya kan 40, maka jari-jarinya itu 20. Next. Oke, ini nomor 34. Ini juga soal, kalau dulu ini soal olimpiade nih ya, tentang luas yang tidak diarsir. Ya, ini saya katakan ini ada 3 daerah, 1, 2, 3. Luas daerah 2 ini merupakan daerah yang tidak diarsir, yaitu luas yang daerah yang diarsir. Kalau L1 ditambah L2 berarti adalah segitiga ABD. Untuk mencari luas segitiga ABD, maka ini adalah luas segitiga tumpul. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 7, tingginya 10. Tinggi itu adalah yang tegak lurus. Jadi tinggi itu bukan DA, tapi yang tegak lurus, yaitu yang 10. Berarti setengah kali 10 kali 7, yaitu berapa? 35. Kalau L3 ditambah L2, maka merupakan luas ABC, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Tingginya 8, alasnya 7. Coret-coret 8 dengan 2, 4 kali 7, 28. Kalau ini kita jumlah, ketemunya L1 ditambah L3 ditambah 2 kali L2. Kenapa ada 2? Karena ini kan L2 tambah L2. Nah, ini kan 35 tambah 28 kan 63. Setelah itu kita tahu bahwa L1 ditambah L1 ditambah L3 ini merupakan luas daerah yang tidak diarsir. Berapa? 43. Berarti ini kita isi menjadi 43. Ya. 43 bisa pindah ke kanan jadi min. Jadi 63 kurangi 43 itu 20 lagi 2 10. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, next. Nomor 35. Ini soal tentang modus, ini soal mudah karena saya yakin Anda sudah terbiasa modus. Modus itu adalah data yang atau nilai yang paling sering muncul. Ada katakan paling. Jadi yang banyak itu banyak. Yang munculnya lebih dari 1 itu banyak, tapi yang paling sering, yang paling banyak itu mana? Cek 159, 159. Ini. Ada 5 kali ya, berarti jawabannya ada C. Kok nggak 157 ya? 157 ada berapa? 1, 2, 3, 4, hanya 4. Kenapa nggak 160? 160 ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Yang paling banyak itu 159. Jadi soal modus ini merupakan soal untuk melatih ketelitian kita dalam melihat. Next. Ya, ini merupakan tentang statistika diagram lingkaran. Banyaknya pelajar seluruhnya, total seluruhnya itu 10.800. Banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP. Nah, SMP itu berapa derajat dulu kita cari. Cara mencarinya ya kita total, harusnya totalnya kan 360 derajat. Nah, kan kayak gini. Ini kalau kita total semua kan 290. Jadi SMP itu berapa derajat? Tinggal kita kurangin 360 kurangi 290, yaitu 70 derajat. Untuk mencari banyaknya anak SMP, kita tinggal bandingkan 70 derajat per 360 kali jumlah keseluruhan. Ya, karena ini 360 ini juga jumlah keseluruhan. Kan sudah ada 1.800. Ya, 36 dengan 108 kan bisa. 36 dengan 108. 3 ya, 300 berarti. Oke, jawabannya 2100. Oke, next. Ya, oke, masih seputar tentang statistika. Ya, ini merupakan rata-rata. Karena di sini ada keterangan tinggi badan di atas rata-rata. Rata-rata berarti caranya yaitu kita kalikan dulu. Ini kali ini 156 kali 2. 157 kali 15. Oke. Nah, kita total semuanya. Kemudian untuk mencari rata-rata berarti yang ini
5028 dibagi 32 dibagi frekuensi itu 157,125. Nah, 157,125 itu ada di sini. Nah, berarti berapa ininya? Ya, di sini kan rata-ratanya kan berarti kan ditanya apa? Yang di atas rata-rata berarti 8 ditambah 3 berapa? 11 siswa. Nah, oke, tapi saya gunakan cara cepat aja ya, cara cepat karena nanti Anda kan tidak boleh menggunakan kalkulator. Sementara ini betulnya banyak. Jadi cara cepatnya langsung saja. Jadi di antara frekuensi ini yang paling banyak. Ya, ini kan selisihnya terlalu banyak ini. Yaitu 15 kan ya, ini yang paling banyak. Jadi praktis rata-ratanya ada di sini. Ada di sekitar 157. Nah, ditanya di atas rata-rata ya sudah berarti ini 8 tambah 3 ya 11. Nah, itu. Jadi bisa juga kita tidak menggunakan mencari rata-rata, langsung kita cari frekuensi yang paling banyak karena ini bisa kita terapkan karena selisihnya terlalu jauh. Nah, ini perhatikan 3 dengan 15 kan terlalu jauh, 2 dengan 15 terlalu jauh. 8 dengan 15 pun juga terlalu jauh. Ya. Jadi kalau frekuensinya selisihnya mirip-mirip ya akan sulit kalau seperti itu. Jadi kalau ini khusus soal ini karena frekuensinya terlalu banyak selisihnya. Next. Ya, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih digabungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul mata dadu ganjil dan mata dadu putih genap. Oke, ini biar mudah harus kita gunakan tabel. Dadu itu kan ada 6. Ya. 2 dadu berarti ruang sampelnya ada 36. Kok bisa? Iya, kan 6 kali 6. Biar lebih jelas ada tabelnya kayak gini. Jadi, ini dadu merah, ini dadu putih. Berarti pasangannya kayak gini, 1 1 1 2. Nah, jadi ada merah dan putih. Terus peluangnya ditanya adalah yang muncul mata dadu merah ganjil dan mata dadu putih genap. Merah ganjil berarti ya ini. Nah, merah ganjil, putih genap. Nih. Kan merah ganjil. Ganjil kan 1 3 5 itu ganjil. Genap itu 2 4 6. Berarti kita cari ini. Apalagi yang merahnya ganjil, terus putihnya genap, berarti ini. Ini. Merahnya ganjil. Oke. Berarti ada berapa ini? Ada 9. Berarti peluangnya adalah 9 per 36. 9 bagi 36 dikecilkan jadi 1 per 4. Yaitu jawabannya D. Sorry, B maksud saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut lagi. Ya. Ini tentang peluang juga. Jadi dalam suatu acara HUT kemerdekaan ini diikuti oleh 420 orang. Ya, berarti total NS-nya orang sampelnya itu 420. Kelas 7 ada 120, kelas 8 ada 106, kelas 9 144. Bapak, Ibu, guru dan karyawan belum diketahui tapi bisa kita cari. Ditanya peluang Bapak, Ibu, guru dan karyawan mendapat door prize adalah ini. Kan kita total dulu. Nah, berarti Bapak, Ibu, dan karyawan kan sisanya 30 orang. Kemudian dicari peluangnya, ya sudah berarti 30 per keseluruhan peserta itu 420. Berarti coret-coret nolnya jadinya 1 per 14. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, nomor terakhir. Ini agak sulit. Diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 55. Selisih bilangan terbesar dan terkecil 12. Ada satu bilangan terbesar dan ini kata kuncinya ya. Satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Lainnya sama. Satunya terbesar. Nah, oke, jadi saya misalkan dulu X5 adalah rata-rata 5 bilangan. Kemudian XB itu bilangan yang terbesar. Perlu diketahui bahwa rata-rata 5 bilangan ini sama. Sama semua. Bilangannya sama, rata-ratanya pasti juga sama. Nah, lanjut. Rata-rata gabungan rumusnya kayak gini kan. Jadi 5 orang berarti 5 kali X5. X yang terbesar kan ada 1 orang berarti 1. Ada berapa orang? 6 total seluruhan. Nah, kayak gini. Ini 55 diketahui yang ini. Terus dikalikan silang 55 kali 6. 330. Jadi
terdapat persamaan seperti ini. Ini belum bisa kita selesaikan karena kita butuh satu persamaan lagi ya. Nah, kita gunakan yang selisih ini ya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Yang terkecil, tadi kan ada keterangan bilangnya sama. Berarti yang terkecil itu ya bilangan yang tadi itu X5 tadi. Kan sama kan yang terkecil. Berarti XB kurangi X5 sama dengan 12. Nah, ini ada dua persamaan, maka bisa kita lakukan eliminasi. Kita kurangin ya. Kenapa dikurangi? Karena B-nya kan hilang nanti. 5 min 1. Ini 5 kurangi min 1 berarti tambah 5 tambah 1 6. 330 kurangi 12 318. Berarti X5 sama dengan 53. Berarti bilangan yang terbesar adalah 65. Kok bisa 65? Ya karena selisih yang besar dan yang kecil itu 12. Artinya 53 ditambah 12 itu adalah 65. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, baik. Selesai juga ya ini pembahasan kita. Ini lebih dari 1 jam, mungkin 1 jam setengah mungkin ya, lebih banyak ini. Jadi mohon tidak bosan untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Ya, saya doakan semoga sukses dimanapun Anda berada, entah itu sukses UN-nya atau sukses diterima di SMA atau sukses diterima di jurusan IPA maupun IPS-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada yang kelebihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.